Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Perkenalkan, saya Cindy Wian Ramawati, NIM 2019-015357. Di sini saya akan simulasi media pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Nak Alpin. Pada Nak Alpin, saya persilakan. Baik, Bu, terima kasih. Mari teman-teman untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Nak Alvin. Untuk presensi, Ibu akan panggil satu persatu ya. Nanti yang dipanggil namanya menjawab hadir, Bu. Nak Alvin. Hadir, Bu. Nak Rahma. Hadir, Bu. Nak Hadi. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya masuk ya, anak-anak. Jumlah presensi ada 30 siswa dengan keadaan sehat. Di sini Ibu akan menyampaikan terkait materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 5, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Dengan membaca pantun, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun secara rinci. Yang kedua, dengan membaca pantun, siswa mampu menganalisis jenis pantun yang disampaikan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa mampu membuat pantun dengan tema tertentu dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuatnya dengan benar. Yang keempat, setelah kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa mampu melakukan praktik secara lisan di depan kelas dengan intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan dengan percaya diri. Oke. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu bersama-sama yang akan dipimpin oleh Nak Aisyah dengan judul Garuda Pancasila. Silakan Nak Aisyah. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Satria berkorban untukmu, Pancasila laksanakan, adil makmur sentosa, nilai bangsa, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih Naisa. Nah, selanjutnya supaya pembelajaran kita semangat, ayo kita tepuk semangat ya. Hitungan 1, 2, sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, pada kompak ya.
Nah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Tahukah kalian apa itu pantun? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Is. Pantun adalah bentuk puisi lama yang sudah dikenal luas di Nusantara, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ais. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis pantun? Siapa yang mau jawab? Popon, Bu. Silakan Mbak Popon. Nomor 1 ya, Bu. Nomor 2 Mbak, jenis-jenis pantun. Saya jawab ya, Bu. Siap. Yang pertama, pantun adat. Yang kedua, pantun agama. Yang ketiga, pantun jenaka. Yang keempat, pantun kepahlawanan. Yang kelima, pantun cinta, Bu. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Mbak Popon. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja bagian-bagian dalam pantun? Siapa yang menjawab? Saya, Bu, Bu. saya. Silakan. Siapa tadi ini? Silakan Mbak Rama. Rahma, Bu, Rahma. Yang ketiga ya, Bu. Iya, betul. Bentar, Bu. Bagian pantun itu ada sampiran dan isi, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Rama. Pertanyaan yang keempat, apa ciri-ciri pantun? Ada yang bisa? Mas Adi? Saya, Bu. Silakan. Yang pertama, ciri pantun itu terdiri dari 4 baris atau lirik. Terdapat 4 sampai 6 kata dalam setiap baris. Yang ketiga, memiliki 2 pola penulisan. Yang keempat, terdiri atas sampiran dan isi. Dan yang kelima, anonim, Bu. Betul. Tepuk tangan buat Mas Adi. Nah, di sini Ibu akan menerangkan terkait dengan pantun. Menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Nah, pantun merupakan salah satu karya sastra yang masih populer hingga saat ini. Jadi, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, untuk sampirannya itu adalah 2 baris awal sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan irama. Sedangkan isi adalah 2 baris akhir yang menyampaikan pesan utama pantun dengan rima dan irama mengikuti sampiran. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pantun. Pantun itu ada jenis pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun cinta, pantun agama, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Namun di sini nanti akan membicarakan pantun jenaka ya, Nana. Ayo, siapa yang mau baca pantunnya? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Ini semuanya apa? Cuman satu pantun aja, Bu? Satu pantun aja nggak apa-apa, nanti biar yang lainnya. Oke, Bu. Buaya putih hidup di rawa. Meronta-ronta terjerat jaring. Perut Cakep. sakit menahan tawa. Gigi nenek loncat di piring. Cakep. Ayo selanjutnya siapa? Saya, Bu. Silakan. Buah pisang, buah tomat.
disimpan di dalam lubang. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Mbaknya udah mandi belum? Kayak Mbak Popon, Bu. Belum, Bu. Mbak Mandi Anggi dulu belum ya. mandi. Selanjutnya, Saya, Bu. silakan Mbak. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nakhoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa. Melihat kakak masih mengompol. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Nah, ayo kita berlatih ya anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. Kalian telah membaca pantun jenaka di atas. Apakah yang dimaksud dengan pantun jenaka dan apa ciri-ciri pantun jenaka? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, cukup ya waktunya. Siapa yang mau berpendapat? Mbak Alvin? Bisa bantu menjawab? Mbak Devi bisa bantu menjawab? Mbak Alvin lagi ke WC, Bu. Oh ya, diganti Mbak Devi ya. Siap, Bu. Silakan Mbak. Pantun jenaka. Ya, yang pertama, siap. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung unsur humor atau lucu, Bu. Nah, ciri-ciri pantun jenaka yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau lirik. Yang kedua, terdapat 4 sampai 6 kata dalam setiap baris. Yang ketiga, memiliki 2 pola penulisan. Yang keempat, terdiri atas sampiran dan isi. Yang kelima, Ya, betul ya. Jadi pantun jenaka adalah pantun yang berisi kalimat candaan yang biasanya digunakan untuk menghibur seseorang. Nah, pantun ini bersifat lucu dan menarik ya anak-anak. Dan untuk ciri-ciri pantun itu sudah disampaikan oleh Mbak Popon. Selanjutnya itu, ayo kita berdiskusi. Sebelum kegiatan berdiskusi, Ibu akan membagi per kelompok. Kelompok sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Selanjutnya kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit. Dengan pertanyaan, buatlah pantun jenaka dengan tema ejekan diri. Tuliskan dalam kotak berikut. Selanjutnya perwakilan kelompok membacakan di depan kelas secara bergantian. Oke, waktu sudah habis ya. Siapa dari kelompoknya yang sudah siap? Setiap kelompok hanya 1 perwakilan saja ya untuk menyampaikan jawaban. Silakan dari kelompok 1. Mbak Anggi. saya, Bu, kelompok 1. Ini udah nyala. Saya, Anggi Wijastuti, perwakilan dari kelompok 1, akan membacakan pantun jenaka hasil diskusi dari kelompok kami.
Jendela kaca mudah pecah. Kunci rumah di bawah sopir. Badan gemuk kayak gajah. Kalau kentut kayak petir. Kentut anggi, Bu. Kayak papan banget ini mah, Bu. Nah, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan. Silakan, Mas. Ibu saya Hadi, perwakilan dari Kemuja, akan membacakan pantun jenaka hasil dari kelompok Ibu. Nah, hasilnya memang banget. Gimana, Mas? Sinyal Mas Hadi buruk, Bu. Maklum, Bu. Tinggal di pelosok. Silakan yang lainnya. Saya aja ya, Bu. Dari kelompok Boleh. 3, kelompok 4, Bu. Perkenalkan, nama saya Devi Purniasari, perwakilan dari kelompok 4. Akan membacakan pantun jenaka hasil diskusi dari kelompok kami. Memang basah tinggal tidak kering. Bahtera besar telah berlabuh. Memang susah kurus kering. Kesenggol orang badan pun rubuh. Terima kasih ya semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya kegiatan refleksi. Ibu akan bertanya, apa yang kalian pelajari tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan, Mas. Tentang pantun. Ya, betul ya. Kita mempelajari tentang pantun. Nah, pantunnya itu pantun jenaka ya. Yang soal kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu, saya. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya Suti. Bu, di sini saya ingin bertanya. Apakah bedanya pantun jenaka dengan pantun teka-teki, Bu? Pantun jenaka itu pantun yang mengandung unsur lucu atau humor ya, Nak. Nah, fungsinya itu untuk menghibur seseorang. Sedangkan pantun teka-teki adalah pantun yang mengandung atau berisikan suatu teka-teki. Biasanya para pembaca akan diberikan waktu untuk menjawab. Apakah sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu kasih soal evaluasi ya. Untuk soal evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan soal secara individu. Kemudian dikirim ke WhatsApp Ibu secara pribadi ya. Nah, dikumpul maksimal minggu depan. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pantun. Pantun bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung unsur humor yang bertujuan untuk menghibur seseorang. Ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 4-6 kata. Yang ketiga, terdiri atas sampiran, baris 1 dan baris 2, dan isi baris ketiga dan keempat. Yang keempat, bersaja ABAB atau AAA. Sampiran Sampiran adalah 2 baris awal sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan irama.
Isi adalah 2 baris akhir yang menyampaikan pesan utama pantun dengan rima dan irama mengikuti sampiran. Bait adalah bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris atau menyerupai paragraf. Rima atau saja adalah bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Dan yang terakhir jenis-jenis pantun yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun agama, dan sebagainya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Rahma. Itu Sama-sama, tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Baik, cukup untuk materi hari ini. Ibu sampaikan untuk materi besok kita akan belajar tentang puisi ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Nak Alvin. Silakan. Nah, akhirnya sedang sholat, Bu. Baik, yang lainnya, siapa yang mau memimpin? Nak Rama boleh? Saya aja, Bu, kalau nggak ada yang memimpin doa. Ya, silakan Nak Rama. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Anak Rama. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.